laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira walamma ra'al mu'minuna ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bizidqihim wa yu'adzibal munafiqin wa yu'adzibal munafiqina in syaa aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan lindungannya lah sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Nur Basar ini guna melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini dilaksanakan dengan meriah, dengan baik seperti apa yang kita saksikan sekarang ini atas kerjasama antar pengurus Masjid Nur Basar, pengurus BKMT Kelurahan Atakai, pemerintah setempat dan warga masyarakat. Untuk itu, kami dari panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak, ibu-ibu atas kerjasamanya, terutama bagi masyarakat yang telah membawa konsumsinya yang cukup meriah dan dia sendiri yang menata semua yang dibawa di dalam masjid ini. Mudah-mudahan tahun depan isempongi dale nafagalunge dupa semega padar dupa busesa pakaje mega balenala dan pengusaha yang lain dapat memperoleh keuntungan yang banyak sehingga
peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW insyaallah bisa diadakan lebih meriah lagi tahun depan. Amin. Dan kami dari panitia menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan hadirat bila ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati, kami mohon dimaafkan. Sekali lagi kami dari pelaksana mengucapkan mohon maaf apabila ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, mulai dari beredarnya undangan sampai selesainya acara nanti. Selanjutnya, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajar Rabiah Alamin, MS SOSI, selaku Ketua BKMT Kabupaten Wajo dan Pembina BKMT Kelurahan Atakai, Haja Dahria Karim, atas pembinaannya selama ini sehingga Majelis Taklim cukup memberikan nilai yang positif atau nilai kinerja dan dalam kegiatan kemasyarakatan baik dalam keadaan berduka maupun bersuka. Misalnya bersuka, kalau ada acara pengantin apabila dibutuhkan Majelis Taklim, maka Majelis Taklim mengadakan pengajian zikir bersama pada malam Tudang Peni. Itu sangat bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama di Kelurahan Ataka ini. Dan nantinya dimohon kesediaan ibu-ibu memberikan sambutan dan melantik pengurus BKMT Nurul Basar dan BKMT Al-Muhajirin. Jadi kesimpulannya BKMT ini sangat mewarnai Kelurahan Takai, juga terutama dalam berduka ada kematian dibutuhkan BKMT langsung mengadakan pengajian zikir bersama dan terutama dalam proses mengkafani jenazah itu sehingga memperlancar penguburan. Jadi dena nasapa dari lotawe maka dangka keluarga mati sapa sih jika makun rewet diobi imam makun rewet diobi maka kue semua BKMT bisa membantu dalam proses dalam keadaan duka. Terakhir dari kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah atas dukungannya selama ini dalam kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif, dan juga diminta kesediaannya akan memberikan sambutan nantinya dalam acara ini. Dan kami juga bermohon kepada Pak Ustaz wedingan masih engkau padoangan telengi warga masyarakat Kelurahan Takai namalkan wedi hidupnya sejahtera sehingga semua nanti keluar ini warga masyarakat bisa makmur, bisa aman dan sebagainya. Itu permohonan dari Pak Ustaz. Demikianlah sepatah kata dari kami. Lebih dah kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pengurus daerah Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Wajo nomor 07 garing PD mendatar BKMT garing WJ mendatar Rumawi 10 2022 tentang personalia pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kelurahan Atakai periode 2022-2027. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengurus daerah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Wajo menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan
Keputusan Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Wajo tentang pemberitahuan susunan personalia pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kelurahan Atakai. Ke-1, membentuk susunan personalia pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kelurahan Atakai periode 2022 sampai 2027. Kedua, menunjuk nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kelurahan Atakai periode 2022-2027. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Disengkang tepat tanggal 6 Oktober 2022 bertepatan 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Adapun pengurus Majelis Taklim yang nantinya diundang naik apabila namanya disebutkan. Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Wajo tertanda Dr. Haja Siti Rabiah Laming MSosi Ketua, Dr. Anda Haja Rosdiana Abidin Sekretaris. Kepada Ibu saya mohon maaf apabila nanti namanya disebutkan, diharapkan maju ke depan untuk siap dilantik. Adapun yang akan dipanggil yaitu pertama unsur ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan segenap ketua bidang. Lampiran surat susunan pengurus BKMT Kelurahan Atakai periode 2022-2027. BKMT Masjid Nurul Basar Kelurahan Atakai, komposisi personalia pengurus mata periode 2022 sampai 2027. Pengurus harian, Ketua Nyonya Haja Bese Nurhayati, Wakil Ketua Siti Amira SPDI, Sekretaris Senandaria SPDI, Wakil Sekretaris Nyonya Sukmawati STR KEP, Bendahara Indolaba, Wakil Bendahara Raini. Bidang-bidang Rumawi pertama, bidang organisasi kelembagaan. Ketua bidang Nyonya Norma Kamarudin. Rumawi 2, Ketua bidang dakwah Haja Rosdiana SH MM. Rumawi 3, Ketua bidang usaha dan kerjasama Megawati. Rumawi 4, Ketua bidang sosial kemasyarakatan Nyonya Indo Lama. Rumawi 5, Ketua bidang pendidikan dan pelatihan Nyonya Haja Nursin SPD. Kepadanya diharapkan maju ke depan. Saya lanjutkan.
Untuk kepengurusan BKMT Badan Kontak Majelis Taklim Masjid Al-Ansar Perumnas Atakai, Kelurahan Atakai, untuk periode 2022 sampai 2027. Rumawi pertama, pengurus harian, Ketua Nyonya Rahmawati, Wakil Ketua Nyonya Roslina, Sekretaris Nyonya Nursari SPD, Wakil Sekretaris Nyonya Suharni SPD, Bendahara Nyonya Yusriana SPDI, Wakil Bendahara Nyonya Nursida. Rumawi 2, bidang organisasi kelembagaan, Ketua Nyonya Rosnani SIP, Sekretaris Nyonya Salmia, anggota 1 Nyonya Darlina, 2 Nyonya Hamira, 3 Nyonya Andi Simpuru, 4 Nyonya Andi Rosmawati. Bidang dakwah, Ketua Senandaria SPDI, Sekretaris Nyonya Jusmarni, anggota 1 Nyonya Rehana, 2 Nyonya Sanawati, 3 Nyonya Hasna Subair, 4 Nyonya Mulyati Sam. Rumawi 4, bidang usaha dan kerjasama, Ketua Nyonya Haja Mamara SPD, Sekretaris Nyonya Haja Mariati, anggota 1 Nyonya Janati, 2 Nyonya Siswardani SPD, 3 Nyonya Faisa, 4 Nyonya Farida. 5. Rumawi 5, bidang sosial kemasyarakatan, Ketua Indok Laba, Sekretaris Nyonya Mulyani, anggota 1 Nyonya Filawati, 2 Nyonya Nani, 3 Nyonya Haja Tahira, 4 Nyonya Naga Adi, 5 Nyonya Suryani. Rumawi 6, bidang pendidikan dan latihan, Ketua Nyonya Rosmawati SPD, Sekretaris Nyonya Andi Suharni, anggota 1 Nyonya Haja Umrah SPD, 2 Nyonya Andi Lili, 3 Nyonya Andi Ana, 4 Nyonya Salma Samuji. Untuk Kelurahan Atakai, dalam hal ini BKMT Al-Muhajirin, Badan Kontak Majelis Taklim Al-Muhajirin Atakai, Tanete, Kelurahan Atakai. Komposisi personalia pengurus permata, periode 2022-2027. Pengurus Rumawi pertama, pengurus harian, Ketua Nyonya Gusnawati Rahman, Wakil Ketua Nyonya Indo Asa, Sekretaris Nyonya Ratnawati SPD, Wakil Sekretaris Nyonya Reski Amalia Sari, AMD KEP. Bendahara Nyonya Herlis Diana, Wakil Bendahara Nyonya Indok Senang. Rumawi 2, bidang organisasi kelembagaan, Ketua Indok Laba, Sekretaris Nyonya Rosmawati, anggota Nyonya Haja Indo Amma, Nyonya Kasmawati, dan Risma. Bidang dakwah, Ketua Senandaria SPDI, Sekretaris
Haja Sumarni. Anggota Nyonya Andi Arvina, Siti Aisyah, dan Asriani Ambo Uwe. Rumawi 4, Bidang Usaha dan Kerjasama. Ketua Nyonya Siti Hamzah, Sekretaris Nyonya Hermawati. Anggota Megawati Sulo, Nyonya Rosmiati Haji Gecong, Nyonya Bunga Yudi, dan Marsia. Bidang Sosial Kemasyarakatan. Ketua Nyonya Haja Rosdawati, Sekretaris Nyonya Helmiha. Anggota Siang Sibe, Nyonya Siang Sibe, Nyonya Suryani Rahman, Nyonya Siti Halijah, dan Nyonya Samsinar Ardi. Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Ketua Nyonya Andi Bese Juarni SPD, Sekretaris Linawati Karim SPD. Anggota Nyonya Andi Misna, Nyonya Marwa, dan Rosnawati B. Demikianlah nama-nama kepengurusan Majelis Taklim BKMT Kelurahan Atakai. Jadi kita lanjutkan persiapan pelantikan. Jadi kepada yang disebutkan namanya kiranya maju ke depan. Jadi untuk kelurah ya. Baiklah. Untuk Majelis Taklim Masjid Nurul Basar, kepengurusan yang diharapkan naik yaitu 1. Ketua Nyonya Haja Bese Nurhayati. Sekretaris Wakil Ketua Siti Amira SPDI. Sekretaris Senandaria SPDI. Wakil Sekretaris Nyonya Sukmawati STR Kep. Bendahara Indok Laba, Wakil Bendahara Raini. Untuk Ketua Bidang 1. Ketua Bidang Organisasi Kelembagaan Nyonya Norma Kamarudin. Rumawi 2, Ketua Bidang Dakwah Haja Rosdiana SHMM. Ketua Bidang Usaha dan Kerjasama Ibu Megawati. Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan Nyonya Indok Lama. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nyonya Haja Nursin SPD. Jadi untuk Majelis Taklim Nurul Basar, pengurus BKMT Perumnas Atakai, Ketua Nyonya Rahmawati, Wakil Ketua Nyonya Roslina, Sekretaris Nyonya Nursari SPD, Wakil Sekretaris Nyonya Suharni SPD. Bendahara Nyonya Yusriana SPDI, Wakil Bendahara Nyonya Nursida. Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Ketua Nyonya Rosnani SIP. Kemudian Ketua Bidang Dakwah Ketua Senandaria SPDI. Rumawi 4, Ketua Bidang Usaha dan Kerjasama Nyonya Haja Mamara SPD. Kemudian Rumawi 5, Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan Indok Laba. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nyonya Rosmawati SPD. Demikianlah untuk Perumnas Atakai. Kemudian Al-Muhajirin, Ketua Nyonya Gusnawati Rahman,
Wakil Ketua Nyonya Indo Asa, Sekretaris Nyonya Ratnawati SPD, Wakil Sekretaris Nyonya Reski Amalia Sari AMD Kep, Bendahara Nyonya Herlis Diana, Wakil Bendahara Nyonya Indo Senang. Bidang organisasi kelembagaan, Ketua Indolaba. Bidang dakwah, Ketua Senandaria. Bidang usaha dan kerjasama Nyonya Siti Hamsah. Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan Nyonya Haja Rosdawati. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ketua Nyonya Andi Bese Juarni SPD. Demikianlah untuk BKMT Al-Muhajirin Atakai. Pada hari ini Jumat 6 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atas nama pengurus BKMT Kabupaten Wajo, Badan Kota Majelis Taklim Kabupaten Wajo akan mengukuhkan ibu-ibu sebagai pengurus permata atau persatuan Majelis Taklim BKMT Nur Basar dan pengurus BKMT Al-Muhajirin dan pengurus BKMT Rumnas Atakai masa bakti 2022 sampai 2027 sebagai amanah dari Allah SWT. Sebelumnya kami akan bertanya kepada ibu-ibu semua, apakah ibu-ibu bersedia menerima amanah ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah. Kami mohon supaya mengikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya berikrar, satu, bahwa saya akan memegang teguh amanah ini sebagai pengurus permata BKMT, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, bahwa saya akan bertanggung jawab atas amanah tersebut dan bersedia ikhlas karena Allah, bekerja dengan penuh kesungguhan demi tercapainya tujuan majelis taklim. Tiga, bahwa saya akan melaksanakan tugas dan selalu berpegang pada akidah Islam dan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Empat, bahwa saya dalam melaksanakan amanah akan senantiasa mengedepankan kepentingan anggota, khususnya dan umat Islam umumnya. Sekian, syukran atas nama pengurus BKMT Kabupaten Wajo, ucap dan bertanda tangan Ketua Haja Rabiul Alamin dan Sekretaris Dr. Anda Haja Rosdiana Saleh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Tentunya pada malam ini kita dalam keadaan sehat lahir batin. Semoga kesehatan yang kita nikmati insya Allah kita bisa manfaatkan di jalan Allah, di jalan yang selalu diridai oleh Allah dan selalu diberi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, dan mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak lupa juga kita berselawat bersama kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi sangat mencintai kita semua. Nabi selalu menginginkan umatnya berada dalam lindungan Allah, selalu berada pada keadaan yang terkendali dalam ajaran agama yang bisa menuju bahagia di dunia wal akhirah insyaallah. Melebih kungki hadir, tentu kita sama-sama menyaksikan tadi pada acara maulid ini, ibu-ibu pengurus majelis taklim 3 majelis taklim sekaligus dikukuhkan, karena ini sudah berdiri beberapa tahun yang lalu. Jadi beliau ibu-ibu ini dikukuhkan kembali sebagai pengurus permata atau persatuan BKMT yang ada di Kelurahan Atakai. Alhamdulillah, ini adalah hal yang sangat kita syukuri, karena kita pahami bahwa apabila perempuan ini, perempuan yang ada di wilayah ini mengambil kesibukan bermajelis taklim, karena kita pahami bahwa majelis taklim adalah ladang amal. Tentu bapak-bapak sangat bersyukur karena bermajelis taklim itu tidak hanya datang untuk membawa uang arisan, tapi tentunya dia selalu mendapatkan santapan rohani yang bisa dibawa ke rumah masing-masing. Ada doa yang dibawa ke rumah masing-masing, karena kita tahu bahwa ibu-ibunya tidak melaksanakan Jumatan setiap minggu, setiap hari Jumat. Bapak-bapaknya melaksanakan Jumatan di masjid, tapi ibu-ibunya melaksanakan juga taklim setiap bulan dari setiap tempatnya. Jadi inilah rasa syukur yang tak terhingga apabila ibu-ibu yang ada di wilayah itu juga memiliki aktivitas keagamaan yang penuh dengan ilmu. Tentunya ilmunya yang diambil adalah membawa keluarga kecilnya dan membawa masyarakatnya di jalan yang benar. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini merupakan kesetaraan antara bapak-bapak dan ibu-ibunya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan min zakarin aw unsa walanuhiyannahum hayatan thayyibah walanajziyannahum biahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki dan perempuan, Allah akan menjamin kehidupannya yang layak dan Allah akan membalasnya lebih besar balasannya dari apa yang dia lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, motivasi ini turun, perintah ini, motivasi ini sebelum kita lahir di bumi ini, karena Allah tidak pernah membedakan antara bapak-bapak dan ibu-ibunya. Maka satu wadah yang bisa kita hidupkan, yang bisa kita besarkan adalah bermajelis taklim. Namun kami sedikit menyampaikan bahwa kepada ibu-ibu anggota majelis taklim yang baru dilantik ini, bahwa majelis taklim yang kita bina nantinya itu bukan hanya sebatas majelis taklim di tempat kita atau di masjid yang kita tempati berkumpul, tapi ilmu yang kita dapatkan pada saat kita bermajelis taklim akan dibawa ke keluarga kecil dan akan disampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Apa makna, apa manfaatnya? Tentu karena bertaklim tentunya menuntut ilmu agama yang bisa mensejahterakan hidup kita dan bisa menyelamatkan
ukhrawi kita sekeluarga, bahkan sekampung bisa menjadi sejahtera dan selamat dengan adanya majelis-majelis yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, tentu Badan Kontak Majelis Taklim ini pusatnya ada di Jakarta, berdiri tahun 1981, yang dipimpin langsung oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah. Kemudian di Kabupaten Wajo baru terbentuk nanti pada tahun 1997. Jadi umurnya, usianya ini usia sudah tua, sudah luar biasa. Namun kita yakin di antara majelis taklim yang ada di Kabupaten Wajo, yang paling besar, yang terbesar adalah Badan Kontak Majelis Taklim, karena di dalamnya ini tidak memandang warna akidah yang ada di dalamnya, apakah dia dari Muhammadiyah, apakah pengurusnya dari NU, Halwatiyah, semua kita bersama-sama menyuburkan, membesarkan majelis taklim yang kita cintai. Karena untuk apa kita bikin ska-ska? Karena kalau kita membuat satu ska-ska akan memperkecil gerak majelis taklim itu sendiri. Maka dari sinilah pengurus BKMT pusat mengambil makna bahwa Badan Kontak Majelis Taklim tidak membedakan warna organisasi dibina di dalamnya. Jadi BKMT memayungi beberapa macam organisasi keagamaan, khususnya keagamaan untuk perempuan ini yang ada di dalamnya. Maka inilah salah satu yang menyuburkan Badan Kontak Majelis Taklim yang ada di seluruh Indonesia. Ini cabangnya ada di luar negeri, ada di Belanda, ada di Singapura, ada di Kuala Lumpur, ada di Thailand. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, jadi perempuan-perempuan yang tergabung di dalam majelis ini adalah perempuan-perempuan yang bisa melahirkan generasi Islam yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, itulah keberadaan majelis taklim, Badan Kontak Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Wajo. Sekali lagi kami atas nama pengurus BKMT Kabupaten Wajo mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang baru-baru dilantik, dan kami mohon kepada bapak-bapak yang ada ibu-ibunya bermajelis taklim, tolong didukung keberadaan, keaktifan majelis taklim ibu-ibu. Jangan banyak dipertanyakan kemana ibu-ibu kalau sore di masjid. Ibu-ibu itu ke masjid kalau sore pasti bermajelis taklim, dan di majelis taklim itu tidak ada yang namanya gosip-gosip yang bisa muncul di situ. Semua yang dibahas adalah bagaimana cara kita bisa selamat fid dunya wal akhirah, insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan bapak-bapak, dan permohonan maaf apabila dalam keberadaan kami, majelis taklim kami, BKMT kami di tempat ini, ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan yang dianggap tidak tersambung komunikasinya. Sekali lagi, insya Allah ibu-ibu akan siap menerima komunikasi dari bapak-bapak, apa saran bapak-bapak dan apa sumbangsi majelis taklim yang bisa diberikan kepada setiap masjid yang ditempati bermajelis taklim setiap bulannya. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan ridhonya lah sehingga pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama menghadiri rangkaian maulid yang telah dipersiapkan oleh panitia. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Setengah 10 saya ingin mengucapkan selamat kepada BKMT Nurul Basar dan Al Muhajirin yang baru saja dilantik. Semoga bisa menjalankan amanah
seperti apa yang disampaikan oleh tadi Guru Tak Dr. Haji Rabiah, bahwa ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berharap ibu-ibu ketua BKMT yang tadi baru dilantik bisa bekerja sama dengan pengurus masjid yang ada di Kelurahan Atakai, sehingga apa yang kita harapkan baik itu kegiatan agama maupun kegiatan sosial, karena saya tahu persis bahwa BKMT Kelurahan Atakai atau Majelis Taklim Kelurahan Atakai itu eksistensinya luar biasa, baik kegiatan hajatan atau hajatan-hajatan lain, misalnya memandikan jenazah atau kegiatan lainnya itu sudah terbukti. Jadi kami menantang yang tadi yang baru dilantik, selain dari kegiatan keagamaan juga bisa melakukan kegiatan sosial lainnya, atau bagaimana bekerja sama dengan pengurus masjid, bagaimana menciptakan kemakmuran masjid kita yang ada di Kelurahan Atakai, melakukan kegiatan sosial, membantu kaum duafa, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama bagaimana memperhatikan warga yang miskin yang ada di wilayah kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Marilah kita bekerja sama. Kami mensupport semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKMT dan ibu-ibu Majelis Taklim yang se-Kelurahan Atakai. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan mengucapkan fastabitul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan para mujahid dan penghulu seluruh makhluk, orang yang telah mewakafkan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toma lebih kan ke hadir wattunna ijajian Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 wanita yang hadir membantu ajajingan Nabi ta. Siapa yang hadir itu? Pertama, Suwaibah, pembantuna Abu Lahab, ia nasurewe lo tetengi Aminah selama dia hamil. Kemudian yang kedua yang hadir Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Pembantuna ambokna Nabi ta, dan inilah yang bersama ibunya setelah bapaknya meninggal dunia. Kemudian yang ketiga ada perempuan yang namanya Fatimah. Yang keempat ada perempuan yang namanya As-Saffa, bidan yang membantu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 orang ini pernah bercerita bahwa waktu najaji Muhammad samana de natawita, cahaya saja yang berpancar keluar ketika dia dilahirkan. Saya tidak panjang di situ. Cuma saya ingin menyampaikan, menurut penelitian dan pengamatan para ulama terhadap 4 wanita ini, ternyata engkamana barakah narolongan dalam hidupnya. Hadir miriwatu jajinna nabita mak barakah manang atutunganna. Pertama, Suwaibah. Yero Suwaibah wattunna lesu jajini nabita lesu padangi Abu Lahab. Abu Lahab jajini anak jajini nuremu. Neng kalingana karebai Abu Lahab maka da jaji di nuremu mariolade magina mariolade apa sila surana Abu Lahab ambok na nabita mati meman ni nampi tampu nabita jadi maka rengkana tu kasih paselena sila suraku jaji nureku mariolade Abu Lahab.
onroriona Abu Lahab ipaletuka kareba, Suwaiba itu budaknya paletukan ikareba, langsung dimerdekakan secara cuma-cuma. Inaro baraka lopo nalolongan Suwaiba dari orang pembantu budak berubah menjadi orang merdeka. Yang kedua, Ummu Aiman. Yero Ummu Aiman barakakna tuotunganna dimerdekakan oleh Nabi. Nampai pasiala Said bin Haritha. Dari hasil pernikahannya ternyata dina anugerahi seorang anak. Anaknya inilah yang kemudian disebut Usama bin Said, panglima tertinggi Islam yang sangat muda, umurnya masih 17 tahun, diangkat menjadi panglima tinggi Islam. Itulah jajang anak. Yetosi Yaro Fatima, jajatosi anak namanya Usman bin Abil As. Usman bin Abis As ini menjadi pemimpin kaumnya sekaligus menjadi imam pada kaumnya. Yetosi Safa. Safa itu bedang yang membantu kelahiran Nabi Ta. Inilah yang melahirkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sekaligus dialah sahabat yang sangat kaya raya. Ternyata yero hadere waktu najaji Nabi Ta malopo mana baraka nalolongan. Tanya bang ali nama baraka namo wijawijana na saluto baraka na hadir ketika lahirnya Nabi. Makanya yena je idi maladda ilalunge to hadere yakko acara peringatan kelahiran Nabi wadingam manifada engka baraka ilolongan. Tapi mega to makukwe, mega makukwe, maka dayaro maulu bid'ah de nangkana fegau inabita. Kalau orang mengatakan bid'ah, ujung-ujungnya itu neraka. Ya koto mapikiri-pikiri, masa to tuda-tuda mimengkalinge sejarah nabita nampak to tamaranaka. Dari logika saja, to madapu-dapu kami mengkalinge sejarah nabita, mengkalinga fangaja, mapada to matuana Ivan retawe, nampak tulis aranaka. Ada seorang ulama besar dulu namanya Imam Al-Jazuli. Yero Imam Al-Jazuli to malebihkan ke hadir. Al-Jazuli itu yang menulis kitab Dalailul Khairat. Yero Dalailul Khairat lisekna salawat kunabita. Yang menulis itu Imam Al-Jazuli. Salawat kunabita kemana nih rupa-rupanya salawat ekor. Kemudian yero Imam Al-Jazuli angka majelisnya kurang lebih 20.000 anggotanya. Majelisnya 21 tahu anggotana. Hampir setiap minggu nafak depungan madang ero anggotana baca Dalailul Khairat. Engka si tau makka daiwi pelaku bid'ah lisa ranaka desa nengka kita Dalailul Khairat pada samana nabita. Detona kena depu-depungan nabita mak baca salawat pada yero. Benek maka singi tentu na pegau ni tawe pada samana nabita. Jadi maka dari Imam Al-Jazuli pelaku bid'ah lisaranaka. Maka dari Imam Al-Jazuli alena mani bawang. Pegi-pegi ki lo nafatama. Samana alena punda suruga. Ranaka. Pegi-pegi lo nafatama ki. Yero Imam Al-Jazuli maka dari Imam Al-Jazuli asam maka dari kuangalata lakwa korange. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna allaha wa ta'ala wa malaikatahu nannya malaikatna yusalluna ala nabi masalawak manangi kunabita
ya ayyuhalladzina amanu sinina to matepe sallu alaihi wa sallimu taslima pamegai masalawa loki nabita sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Allah Ta'ala. Makanya Imam Al-Jasuli mebu ibo lisan na salawa ya kona baca tay boku berarti mega na salawa na kona bita magi balik dapat dapungan itawe may dapat dapungan itawe nade na kana dapat dapungan nabita. Maka Imam Al-Jasuli ye sahabat na nabita ko yakade as-salawa ko masalawa ki bolana amwalale na masalawa to ye makukwe makutuni te masalawa ko yakade famege salawa mu lesu bolana nala birangi Facebook na tuli timpa nala birangi WA na tuli baca nala birangi tuli masyara langsunge dena salawa. Makanya kau ada puang itawe tentu semangatnya berbeda ya komege tuli baca. Makanya saya panggil berkumpul membaca Dalailul Khairat, intinya supaya dia banyak bersalawat kepada Nabi. Nah sesili saranaka metodenya yang berbeda, pada metode pada keadaanmu si bawa keadaanna sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada toni maulu Mada nak dapat puang sahabat Nabi ta, na cari tangan kisah Nabi ta. Agana lagi cari tangan atu si ba Nabi ta. Na ita ampe-ampe na Nabi ta. Na ita kedo-kedo na Nabi ta. Agana sila cari tangan. Ye idi de nak katosita Nabi ta, de to panai pas sejarahna. Kumpulkan supaya bisa mendengarkan sejarah Nabi. Mana kata pelisarana kasih. Ya Imam Al-Jasuli to malabikan ke hadir 80 tahun setelah kematianna loi falete kuburna ternyata aja tak kada watak kalena namo kain kafanna de tonan rewitana lo ima pitangi fuang Allah Ta'ala maka de ye tawe ya maseki fuang Allah Ta'ala de toneri sero maka de bidah maka da magatoro alena keadaanna. Itu yang mengherankan maku kue yeriolo panritata yakongka kafiri na fatame seleng itu si maku kue mega selen na fatama kafiri itu yang banyak. Nah sengalena matan refat di sengana selen nakadai kafiri ko lisa ranaka ko mana kaje selen ina jallo maka dai lisa ranaka ko tama koranaka. Nah, ini to melebihkan ke hadir. Makanya saya sampaikan ini karena banyaknya yang tidak mau bermaulid. Kalau tidak mau silakan, tapi jangan menghina orang. Jangan mengatakan lisaranaka, jangan mengatakan pelaku bid'ah. Silahkan kalau tidak mau maulid. Itu. Toma lebihkan ke hadir. Saya tidak panjang melihat kondisi waktu macawi ini tetek 10. Ya, inti kita meloki mengkelingi sebenarnya sejarahnya Nabi ta. Bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari fuang Allah Ta'ala ku korange kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wadangi Muhammad tawe ya koloko na foji fuang Allah Ta'ala na furio fuang Allah Ta'ala fattabi'uni akacuerina. Jadi koloki na foji fuang Allah Ta'ala ikutan kita ya cueri Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Loka rampe-rampe ki cedek boleh ki sifat Nabi ta. Pertama, pada tahun kedua Hijriah itu terjadi perang Uhud. Itu perang yang kedua yang hadapi Nabi. Perang pertama perang Badar, perang yang kedua perang Uhud. Di perang Badar menangi selengi, tapi di perang Uhud boleh dikatakan ikale selengi. Magi ne kala selengi yara watuna lo mamusu tawe na pasapasangan nabita angka 50 pasukan pana na taro kulebo na bukit Uhud pasanna nabita agi kajajiang ajak lalu musalaiwi on romu ya menatoki gai kalatoki ga pasukan pana di atas bukit Uhud ajak lalu nasalaiwi on rona. Sekalinya berkecamuk perang lari kafiri
icau kafiri watuna icau kafiri banyak rampasan perang ganima. Itu ganima dalam Islam halal. Yakoi kalai tawe nangkana salai agagana maka halal diambil itu hartanya di saat perang itu. Ya. Jadi watuna lari kafiri banyak rampasan perang. Jajar pasukan Yawa mak bagi-bagi agaga nih. Pak menaki je. Maka dia royasa kolebo na bulu pasukan panai. De nagaga tawata agaga kumapaku ye. Makanya itu bahaya meto ko tuli mak bagi ki. Nampi itu biasa vanite kota pemak bagi telo ai silada ni matasi itu. Tuli gora-gora maka dia aja sana wale muak tu matu. Ya na cau mata aja malulu ya ro boleh mon dia na ya malulu maka da tuli muak kada imi tajamui na desa je tu. Lalu latu kiri dia. Ya. Mak bagi tawe Yawa aga-aga maka dia mama tadi aga tawata. Nah di situ bahaya atau aga gawe. Onro bahayana aga gawe nafatak kalupa tawe pasanna surah na Allah Taala. Maka da aja lalu musalaiwi. Ya. Magi kadang aja musalai. No ilo Yawa loto malagaga. Khalid bin Walid sebagai panglima orang kafir pada waktu itu dia pernah tama seleng. Apa ya roh Khalid bin Walid waktu tama seleng. Inilah panglima yang bergelar si pedang Allah yang terhunus, tidak pernah terkalahkan. Khalid bin Walid itu tidak pernah terkalahkan. Makanya waktu itu dia panglimanya orang kafir. Naitana keadaan makade no ili lebo foliasa iro pasukan panai nala magati pasukan na fole monri menre loyasa baru dia menghujani umat Islam dengan panah sehingga yerwatue megalade selemati. Bahkan Rasulullah terluka, sahabat-sahabat utama banyak yang meninggal. Itu kekalahan di perang Uhud. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Rimon rifurane rokajajiangi benne idi nabita tentu ya cerilat dero 50 tahu. Nena gafara cek ye. Apa kesalahannya itu tanya bawa kesalahan biasa, nyawa nasolangi, nyawa nege. Tapi dia abadikan perbuatannya Nabi dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fa'zan galizal qalb lam faddu min haulik. Dengan rahmat Allah Muhammad kamu berlaku lemah lembut terhadap 50 orang itu. Lau kunta fa'zan galizal qalb, seandainya kamu kasar, berlaku kasar, keras hati, lamfaddu min haulik, pasti mereka menjauhimu. Rasulullah memaafkan 50 orang ini. Itulah Rasulullah menyemekini nawa dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tomalabikan ke hadir pangulut ta'a Isa purana repak penewe kiolona nabita sibawa tamuna. Bayangkan ini bapak-bapak kong kabineta repak penne kiolona tamuewe ini makadaki mama tamakadaki mega mo makun relaingi. Ya Rasulullah pangulut ta'a Isa yerawat wewe engkai surona Zainab tiwi Andre tiwi karoma kibolana surona hung Allah Taala nalelen na pa ako pangulut ta'a Isa tiwi karoma macay pangulut ta'a Isa na repak panewe watwewe na tiwi yaro nange pembantuna Zainab angkaro tamuna nabita na repak panede na macay nabita apa nisa nabita maka ditanya waktu na to macay kumapaku hina tatamba mi masalah mama taidi macay na itatoni tayo maka na macay siya. Yang kedua yako makunre mangempuru na tapay acayri hina tatambay masalah ini bapak-bapak perlu tahu yako mangempuri makunre muloto mewawi balinda fadegaga makanya dia diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam pada waktu itu nalam yaro karomaewe nafatale kilebo nafanero repae nafadangi sahabatna macei indokmu mengimpuri kifanguluta Zainab. Itu yang dikatakan Rasulullah. Lalu dia mengganti piring itu, nagantikan piringnya Zainab. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maga nabita mapakoro matuna garo nabita
jatuh ke harga dirinya Rasulullah. Justru sifat lemah lembutnya Nabi ta ampe madecena Nabi ta bukan menjatuhkan tapi malah mengangkat kemuliaannya. Apa engkau meto adana Nabi ta tengkalingai Bapak Ibu engkau tanrona Nabi ta siapa yang memaafkan kesalahan orang lain maka ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jingka tu biasa maka dah ai dewa dan pengengianu tak bulu biasa tidak nafaku kak romatu edena pakorna sange nabita memaafkan orang lain maka insya Allah Allah akan menambah kemuliaan kita. To malebihkan ke hadir engkasih di sahabat namanya Ulbah bin Said. Yero Ulbah bin Said sahabat kami nama Mafaddi lada ketika terjadi perang Tabuk menrek Nabi tama pidato karena yana perang Tabuk perang yang sulit magi nama resa perang Tabuk waktu faddi ina mabela tayo lo mamusu waktu faddi etika labu ya waktu edegaga wasele namunan rete maresato baru perang Tabuk jaraknya jauh membutuhkan biaya yang sangat besar apalagi menghadapi tentara Romawi. Makanya menrek mapedato Nabi ta siapa yang bersedekah untuk perang Tabuk ghafarallahu lah maka Allah akan ampuni dosanya dan dijamin masuk ke dalam surga. Falahul jannah baginya adalah surga. Yena rawat tuewe Abu Bakar nati mana agak ki boleh desa gaga na sesa maka dia Nabi tak kamu sesa Abu Bakar maka dia gaga wa biramana ku ngalatala bana surono sesa panguluta Umar makutoro Utsman bin Affan 1000 dinar dia sedekahkan ditambah 200 untana lona tiwi dangkan nak biramana ngi dia na jaji apa angka keuntungan nasa mega fi untuna kali fitu ratu sarona biramana ngi na birafa nguluta Utsman bin Affan. Tapi yang kasih di sahabat namanya Ulbah bin Said desi segaga wat di nabirang dia nafaja tuli tariki bolana kada fuang loka kasih patta matoi diku berjihad desi segaga wat dia berang loka macue mamusu nule dia naface kak suruna fuang rata la desi segaga di utiwi bangku de gaga nyarat de gaga ya de gaga mengkaiwi makanya dia menangis bahkan dia salat malam sambil menangis. Fuang tak buka kasih pintu jihad tapi dek muna kasih gagal lalangan wadi ka macue dek gagal wadi puang ya wa beraki lalamu tapi magi na ringarang maka da fuang yero ya rufa tauka seleka engka kehormataku tapi nule biasa tawe na solangi kehormataku biasa kak na kadakadai biasa kak na salimi sininna waktu engke atas salana Korea ya tonar wasida kangen wadam pengemanang ya atas salana yewen yewe ya rofasida kaku ya saya sedekahkan kehormatan saya di jalan Allah Subhanahu wa taala ko fura ka nak kade tawe fura ka na caci tawe fura ka na tuna tunai tawe saya pernah dihina wahalala kemanang atas salana fuang ina rofasida kaku rilalana fuang Allah taala nampalo masam paja subui maka de Nabi ta ni gau nangi masida kau nak wenie nafatin riaras akadeko maka de sahabat ade je gaga masida kau nak wenie tin rime saras nasa fasida kana de gaga namo ya Ulbah de to sengi karena dia tidak menganggap itu ya tapi Allah memberitahukan kepada Nabi ta lalu Nabi mendekat kepada Ulbah maka de Nabi ta Ulbah fasida kamu onna wenye nafatin riaras dan Allah menerimanya engke 5 unta muale yana mufake aceko mamusu di perang Tabuk to malabikang ke hadir fasida kana sininna atas salana tawe na dam pengemanang dengan ikhlas ternyata luar biasa itu nilainya. Makanya ini ajana natuli ifat di bola mau fero sifat di pedirengati si benci-benci idi matoma bali bola si benci-benci si seriati
majak ko naik tete manya-manya majak papi nadina, jangan. Tidak usah menyimpan dendam, tidak usah menyimpan dendam. Anka pasanna pangulut tak Sufyan Ats-Tsauri, aga nafau pangulut tak Sufyan Ats-Tsauri, ya kalau kau menduduki derajat para aulia, para siddiqin, para ambia, usahaka pacingi wi aromu, pacingi wi atimu dari sifat dendam, kebencian, ya jaati fadiati kepadamu rufatau, maka kamu akan menduduki kedudukan para ambia, siddiqin dan para aulia. Itu. Jadi itu resep yang disampaikan oleh panguluta Imam Sufyan Ats-Tsauri. Makanya Bapak Ibu, engkau pona Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Yero Ali Zainal Abidin As-Sajjad ifwana iko fanguluta Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Husain anakna Fatimah si bawa Ali. Yero Ali Zainal Abidin wattuna terjadi peristiwa Karbala. Tentu pada biasa tengkalinga sejarahnya bahwa di Karbala itu semua keturunan Rasulullah dibantai, kurang lebih 70 orang terbunuh di Karbala. Ya, bahkan yerwatue fanguluta Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dibunuh isapa uluna, yala fajo-fajo uluna, ileca-leca uluna pada waktu itu. Pembunuhannya yang luar biasa, pembunuhan yang luar biasa sadisnya. Yerwatue Ali Zainal Abidin bawa tuo, alalene ya Ali Zainal Abidin tuo, magina tuo, karena yerwatue nakan nailasa, enala ni fadana lo bela yambo na, pak kyolo na mata na naita. Yuno ambokna ileca-leca ialah fajo-fajo uluna ambokna nala bangkuna, umurnya waktu itu 19 tahun, nala bangkuna mau membela bapaknya, tapi asal makadei matarui buang marana sih, sehingga dia tidak jadi membela bapaknya dan dia sendiri yang selamat pada waktu itu. Yang luar biasa atau melebihkan kehadir waktu nana lesu ke Madinah Ali Zainal Abidin, lama di Madinah. Lama setelah peristiwa itu, ternyata yerotom purem punoi ambokna engke tama ku Madinah. Yero pure sese ambokna sekarupa nagokan ambokna tama ku Madinah. Ma beni kibolana Ali Zainal Abidin talumpeni. Bayangkan garek kongke di pura pakar itu matu atai nampalo ma beni kibole. Talumpeni ma beni kibolana. Na pandre nalayani fada rajewe. Bakalo imadde yero unta na TV na fabuke lisa na leng fare ti kong kasajita sakarupa ya leng na fabuke lisa yero toy fakwe ngero de na ule perangi pana pahalad aja makan ambok dan ya furawane na padangnya Ali Zainal Abidin Ali de garomisan rufaka de gamisan rufaka maka de Ali Zainal Abidin de nagkawalufay tapata sejak di Karbala. Karbala itu tidak pernah saya lupakan. Dia nak kawalufai tapata. Berarti nengarala dia tahu dia nak kawalufai tapata sejak di Karbala. Taselang nyerotai maka dia magi fale nangka dia wakamala. Mai dia wakamala. Maka dia Ali Zainal Abidin kalinge Bapak Ibu, kalimat ini yang perlu kita perhatikan. Ali Zainal Abidin mengatakan, Karbala itu akhlakmu. Sementara apa yang terjadi di sini di Madinah itulah akhlak kami, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjaga perdamaian, menjaga kasih sayang dan senantiasa malabo tanpa memandang kepada siapapun. Itu akhlaknya cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Karbala ampemu iko, ya tapi ada apa korampeku, dia nama ja ampeku. Itu bahasanya halus. Dia katakan Karbala akhlakmu, sementara di sini akhlaknya Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu melebihkan kehadir. Ya, hilangkan dendam di hati kita. Bersihkan hati kita kalau kita ingin menempati posisi tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak sih dilewat ni tetek 10.
Ya, satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ya, saya tidak panjang Bapak Ibu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit kurang lebih 13 hari. Malasa Nabi di akhir bulan Syafar, meninggal 12 Rabiul Awal. Jadi pada aja jingan Nabi si bama tengena lahir 12 Rabiul Awal hari Senin, meninggal juga 12 Rabiul Awal hari Senin. Ya, jadi capakna Safar nama malasa Nabi 12 Rabiul Awal meninggal dunia, kurang lebih 13 tahun malasa Nabi 13 hari, mohon maaf 13 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 hari sakit, dia nafajatul illah masigi. Yemani nafaja lo masigi Nabi waninna aseneng sesudah salat Isya ya waktu salat Isya lo ilo mak berejama Nabi masam paja Isya dia pingsan jajalengi wai nampai balucu Nabi urai balucu talinga imajene ni lo masigi ternyata makede pingsan lagi. Jadi talinga si fema Nabi majene si nampalo masih pinsa lagi 3 kali seperti itu, baru dia mengatakan de tongan na ule lo masih padangnya Abu Bakar seleika mancaji imam. Itulah pertama Nabi tidak ke masjid. Jadi yaitu Nabi kira-kira 10 fitu sampajanna dek na fegaui ko masih ya kira-kira 17 salatnya 3 hari lebih sedikit 17 salatnya tidak salat di masjid, tapi batena makuragangi 1 hari sebelum meninggal dunia nosiki masigi tapi tidak sempat menjadi imam. Terakhir subuh terakhir di waktu hari Senin cele siko masigi tapi tidak bisa masuk salat berjamaah. Itulah Nabi to malabikan ke hadir maresa ni kondisina tulina lamova perhatian sempajak berjamaah. Jadi ko macueki ko Nabi talalai perhatian sempajak berjamaah. Yero Imam Sufyan Sauri hurai tanai maka Imam Sufyan feku caramu mancaji wali ya aga nafo Sufyan Sauri magampami yero ya mancaji wali ka de panayo bika ki huang alatalan kami mana maka aga betuana 40 tahun depan abate ki masigi ang kami man ki masigi itu 40 tahun depan abate kami ki masigi apa nasang ya menurut pendapatku ini Sufyan Sauri pandangan wali ini ya kong kaatan seni jadwalna jama-jamanna tulilo payo pinampan afegau ai menurut ya madodododong menurut Sufyan Sauri mista di jadwal na sampajangin mana kaji etulio bifo igorefo hayyala salah hayyala falah na mo igore de to na jampangi itu na mo igore de to na jampangi ya po ya nasa depan yobi kang kami mena. Itulah yang menyebabkan saya menjadi wali. Kenapa? Karena depan yobi kang kami mena 40 tahun seperti itu. Tapi aja mata pakor Bapak Ibu cukup mah ya ko mangobi tawe yang kaniki masih ya cukup mah itu apa ya itu sebenarnya bange pangobi na huang Allah Ta'ala na dupai ki huang Allah Ta'ala lo kamay bolaku tapi mega di sana bati-batingi pangobi na huang Allah Ta'ala ina bati-batingi yaitu panguluta Umar bin Khattab waktu gajang Umar bin Khattab itu onrolada na tembus boleh mondri loyolo. Ya, bayaka ko to masampaja na igajang matambus wale mori loyolo ya komandre panguluta Umar mataru masuan rewe menungi mataru to masu wai renungi yera wattu na bunga igaja pinsan catalinga megalada taulo patalinga catalinga apa ini ko ipasani biana sakarupe gokang catalinga tampang ka sahabat mengarangi maka de Umar nang kalinga bang pasti lupa to tapan abangi do cilina. Bayangkan ini tau pinsang ibangi do cilina mataru moto aga na pau kada kawati salah lo ni ga masampaja tahu bayangkan Bapak Ibu
tau pinsa de na lo talinga ibangi do cilina mataru talinga ya foi di desa na pinsang koto filebo na gora masigi matindro mina ca talinga ya. Kenapa seperti itu? Karena perhatian kita tidak ada. Ye ubar tuling kami toni ke otakna sampajangi engkana neng kalinga bang langsung kone otakna hayalah sholat kone otakna pingsan dia bangun sadar karena panggilan azan to melebihkan ke hati. Kanya jaga salat berjamaah kita. Sebagai penutup saya ingin bercerita seorang sahabat namanya Sya'ban. Yero Sya'ban Deva nak Deva ya nampaki penutup Deva na Faja Deva ya angka di sahabat namanya Sya'ban. Yero Sya'ban 50 tahun ni tulima berejama monriolo de nangkan ada nonriolo mata tak to rona berarti tulimele angka nasabak mata to rona ko mata to ro yang mariolo berarti tulimele ki angka ya jadi angka nangka sewa so subuh ya ro watwewe lo ni masampaja nabita gili nabita paresa manung sahabatna aina Sya'ban depi ka Sya'ban may nampan na digaga na depa na bate tuling kami man ni Sya'ban aina Sya'ban mana Sya'ban de kami misangi jadi masampaja ni nabita pure masampaja na sampai de tong igaga jadi maka de nabita kaman nang kami te bulana Sya'ban si bawaka lo kalau siarai agak ngare gatu kajajiang mana ka Sya'ban nampan de kama berejama. Ternyata jokai nabita bolana isi bawangi telu jam malala nampaletu maka dameni nabita bahaya Sya'ban telu jam pale to malala bolana de nakat sebelum baten kami mani ki masih gie latui bolana na poleni benena tari maka de Sya'ban meninggal sebelum dia berangkat ke masjid salat subuh. Maka dia Nabi tanah capuri deceng itu apa dia nak kena salah bere jamaah ya mengkami masam paja isa si bawa ki de pernah tama subuh lo ni joka ki masih gie na mate capuri deceng ifitai bi fura malala lo masih gie tuli majasa tak dua ko watu cakke maji ke dua engka tau na runtu macakke nak berangi se di jasadna tapi ero malaungi nak berang na ite apalana jasad launa naseng laukana jadi dak benne wiseng yero baru wa berang usah salada leke miro malonge wa berang pa biasa toti di mapakaro kada ala ni ye dia no fake wajukwe ya na mualahi ya nasa salada le na Sya'ban benne wiseng ina tanyero malonge wa berang baru wa berang ya ko joke masih gitu 5 doko nanre to pura runtuk to malufu si folo na berang si folo to nala na ite apalana lo ni mati na ite apalana aga na fau laukana kulahu benne wisang wa beramanang ya waktu sesalada aleku atau melebihkan ke hadir. Jadi banyak orang nanti yang menyesal sedangkan mega malak na nasasamo palena lo tambaiwi apalagi kode mena gaga makamala. Itulah luar biasanya salat berjamaah. Makanya jaga salat berjamaah kita dengan baik. Saya kira ini yang saya sampaikan. Tadi ibu yang menyampaikan pembukaan minta doa bagaimana supaya kehidupannya bisa sejahtera. Saya tidak panjang dalam kitab Hasinatul Asrar maka dan regurta nigi tahu pura masam pajal 5 waktu na baca wi alam nasyarah istiqamah maka kongka masalahnya dimudahkan masalahnya dilapangkan dadanya dan insya Allah dimudahkan rezekinya. Ayat ini turun untuk menghibur Rasulullah ketika mengalami kesulitan dalam dakwanya. Siapa yang selalu melakukan itu berarti masam pajang jangan lupa baca alam nasyarah istiqamah maka semua persoalan kita dimudahkan oleh Allah, kesulitan dimudahkan oleh Allah dan insya Allah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah. Makanya Maimun Subair pernah juga saya dengarkan mengatakan ke orang yang sudah punya keluarga, berkeluarga, punya rumah, jangan sampai meninggalkan alam nasyarah setelah selesai sholat 5 waktu. Tapi kuncinya asam paja 5 waktu ki jolo nampak tulita baca alam nasyarah setiap selesai sholat 5 waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita berdoa bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarak wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan acara kami ini, perkumpulan ini acara yang membawa berkah. Wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami setelah selesainya acara ini senantiasa terpelihara dari dosa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami semua bahwa yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk mengikutinya. Warinal batila batila warzuqna jatinaba, dan perlihatkan kepada kami semua bahwa yang batil itu batil dan berikan kemampuan untuk menjauhinya. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Ya Allah, bukakan bagi kami semua jalan orang-orang arif. Waj'alna minal ulama'il amilin. Jadikan kami semua orang-orang yang berilmu, yang mampu mengamalkan ilmunya. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahlah ilmu kami, berikan kepada kami semua pemahaman yang sempurna. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih di atas segala yang berbelas kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.